Pagi ini kita ngaji masalah keluarga. Ini ada yang menanyakan doa apa agar diberi kemudahan mencari ilmu agar bisa menggapai semua ilmu, Yai. Jadi doa itu yang dari Al-Quran itu, Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Itu setiap akan membaca buku pelajaran itu dibaca. Nah, terutama bagi anak-anak yang sedang menuntut ilmu. Jadi membaca Rabbi firli itu ya. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Suara Giri FM. Ini ada Marica menanyakan masalah itu, saya itu sering banget didolimi. Terus cara menghilangkan sifat dendam, Yai, pada orang yang menyakiti saya itu, Yai. Itu supaya baca surat Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri hasidin idza hasad. Kemudian baca doa atau Asmaul Husna, ya, yang berbunyi ya Qawiyu ya matin ikfi syarrudz zalimin, supaya tidak dizalimi oleh orang lain. Ya Qawiyu ya matin ikfi syarrudz zalimin. Ya Qawiyu ya matin, ya ikfi syarrudz zalimin. Gitu ya. Ya. Mitra Suara Giri, monggo. Pagi ini kita ngaji masalah keluarga Sakinah. Yang tanya langsung menuju ke Facebooknya Suara Giri atau ke Instagramnya Suara Giri. Bentar, monggo para mitra Suara Giri. Jadi kalau kita itu didolimi sama orang ya, Iya. Itu kan sakit ya. Sakit tuh. Ya, tapi kita tidak boleh membalas. Tidak boleh membalas rasa sakit kita itu tidak boleh, ya, kita supaya yang mendolimi itu didoakan agar hatinya dibuka oleh Allah sehingga berhenti dari kezaliman tadi. Punya teman melakukan hubungan sama istrinya itu tidak wajar, mungkin maksudnya itu tidak pada yang sebenarnya gitu loh, Yai. Jalan depan itu loh, Yai. Oh ya, jalan belakang. Ya, itu hukumnya haram, walaupun istrinya sendiri. Jadi di dalam Al-Quran Allah berfirman, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Jadi laki-laki adalah pakaian bagi perempuan, perempuan pakaian bagi laki-laki. Nah itu diterangkan lagi, faktu harsakum annasitum, datangilah istrimu itu sesuai dengan kehendakmu, tapi itu ya terbatas pada yang dihalalkan oleh Allah, yaitu jalan depan. Kalau melalui jalan belakang maka hukumnya haram. Jadi hubungannya tidak wajar itu haram hukumnya ya? Haram hukumnya, ya. Ini ada pertanyaan dari Pak Rudi. Iya, monggo ya. Dan istri Jalan Demak 381B Surabaya. Minta doanya bagaimana jual rumah supaya cepat laku ini. Jual rumah supaya cepat laku. Itu baca doa ya muyassir yasir, ya mudabbir dabbir, ya musahil sahil, sahil alaina kulla asir, bijahil basiriwan nadir. Lalu rajinlah sholat duha setiap hari.
minimal 2 rakaat. Mitra Suara Kiri, ini ada yang tanya, Yai. Ya. Ada Pak Rudi Mumun menanyakan apakah benar jika dalam rumah tangga dibuat bercandaan, guyonan, apakah setan-setan bisa menjauh, Yai? Terus juga sebaiknya bila rumah itu dibuat bertengkar, nggak ada musyawarah sesama keluarga, setannya malah nimbrung, Yai. Iya, betul begini, sebab setan itu kan berusaha. Jadi dengan sumpahnya la'aqudanna lahum siratal mustaqim tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa an sama'ilihim wa an aymanihim. Jadi setan itu bersumpah pada Allah, menggoda manusia dan membelokkan dari jalan yang lurus, jalan ke surga, dengan cara menggoda dari depan, belakang, samping kanan, samping kiri. Jadi kalau ada keluarga itu bertengkar, cekcok terus, setan tambah seneng begini. Tapi kalau keluarga itu rukun, ya penuh kasih sayang, ya maka setan susah. Sebab berarti dia menggodanya itu tidak berhasil. Gitu ya, ya. Iya. Ini berzina lalu menikah, Yai. Ya, tulisan ini ya, berzina lalu menikah, ya. Terus? Jadi mungkin begini, ya, setelah dia itu melaksanakan lamaran. Ya, lamaran kan sudah ada ikatan berarti ya, ikatan, tapi belum ijab kabul. Ya. Nah itu apakah masih bolehkah diberikan bebasan untuk melakukan? Oh ya tidak boleh. Nah, ini muncul berzina lalu menikah. Iya tidak boleh. Iya. Jadi baru boleh dia berhubungan suami istri kalau sudah menikah. Sudah ijab kabul. Kalau sudah sah baru boleh. Karena itu kalau ada pemuda-pemudi tukar cincin atau ditengeri, itu supaya ekstra hati-hati. Jangan merasa bahwa sesudah ditengeri, sudah tukar cincin lalu dia itu bebas bergaul. Tidak. Kalau sampai terjadi perbuatan zina, lah itu dosa besar ini. Jadi ikatan itu belum resmi, ya. Belum resmi. Belum resmi. Ya, resmi secara kekeluargaan, tapi secara hukum Allah belum sah, belum halal, ya. Ini ada Ambawo ya yang menanyakan. Coba Ambawo ya, kalau tanya langsung via Facebooknya Suara Kiri ya. Ambawo ini menanyakan. Ya. Ini suami ini sering utang ya, numpuk-numpuk utang ya. Ya. Nah, terus pada si istri ini gambar menabung sampai biaya anak ke pondok lain. Bagaimana sikap suami yang demikian ini ya? Ya, berarti itu suami yang tidak bertanggung jawab. Jadi kalau memang butuh biaya, ya terpaksa hutang, lah itu hutanglah secukupnya. Sekiranya nanti pada hari-hari berikutnya bisa dibayar. Ya, apalagi kalau sampai membebankan istri, itu suatu sikap yang tidak baik. Yai, ini ada Akhiramai menanyakan kalau ada menantu yang tidak diperbolehkan untuk main ke rumah oleh orang tua si istri ataupun suami, Yai. Nah ini bagaimana, Yai? Ya jelas itu bukan termasuk keluarga sakinah ini. Ya tidak termasuk keluarga sakinah. Jadi sebagai orang tua itu harus memberi kebebasan kepada anaknya, kepada menantunya untuk silaturahim ke rumah orang tuanya sendiri dan silaturahim ke mertuanya, kan begitu ya. Jadi ini pertanyaan menarik dan sering terjadi begitu ya. Wis bojomu gak usah konjar ini. Ya itu tidak benar. Tidak benar. Terus ya. Kalau ada menantu ya, sampai tidak mau menjenguk orang tua ya. Nah itu berarti mutus silaturahim. Jangankan mutus silaturahim pada orang tua, pada orang lain aja. Itu dikatakan oleh Rasulullah, la yadkhulul jannata qati'ur rahimi. Tidak akan masuk surga orang-orang yang memutus tali silaturahim. Itu ya. Iya.
Masih Anda simak Mutiara Fajar di Suara Giri FM. Monggo para mitra Suara Giri, pagi ini yang tanya via telepon langsung menuju ke 3979333. Ya. Ini ada Septiani Eka ya yang menanyakan agar kita itu sabar, tidak ngersulno. Tidak ngersulo. Nah, ngerti ya Ngersulo itu sambat-sambat. Ya. Sering Sering sambat. sambat. Saya sudah berusaha untuk menanyakan kapan di khitbah. Khitbah itu apa ya? Khitbah itu dilamar. Oh, dilamar. Ya. Sampai sekarang belum di khitbah, dan bagaimana untuk kita itu terhindar dari sifat hasud dan takabur. Saya sudah nabung, Pak Yai, niat saya untuk haji, tapi bangun niat balik bagaimana agar kita itu bisa kuat, Yai. Ini masalah khitbah dulu, Yai. Jadi saya itu agar terhindar dari hasud, Yai. Berpikir yang tidak-tidak gitu loh, Yai. Jadi pertama sudah ada pandangan enggak? Sudah ada pandangan. Ya, sudah, mungkin sudah ini. Berarti kan sudah. Nah, maka bacalah doa Allahumma alif baini wa baina titik-titik bin titik-titik kama alafta baina Adam wa Hawa. Begitu, Beri. Kemudian yang kedua tadi apa? Meniat nabung haji, Yai. Ya. Tapi kok selalu gagal gitu loh, Yai. Nah, itu niatnya supaya diperkuat dengan langsung daftar haji. Kalau tidak cukup, ya biayanya itu untuk uang muka haji, maka ikut patungan ini. Jadi 5 juta, nanti kurangannya itu dipinjami bank, terus kita mengangsur dalam waktu 1 tahun. Nah, kalau dia itu niatnya diperkuat dengan nabung, nah itu maka akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu ya. Ya. Bagaimana dalam akad nikah pakai bahasa Arab, sedangkan saksi tidak ngerti, Yai? Ditanya sah. Ya, jadi sebelum dilakukan akad nikah itu ditanya dulu, mempelainya ditanya dengan bahasa apa, kemudian saksinya itu ditanya juga, ya mengerti enggak maksudnya. Kalau belum mengerti maka diterangkan. Jadi arti angkah tuka wazawas tuka binti maktubatakal karima, itu artinya saya nikahkan kamu, saya kawinkan kamu dengan anakku dengan mas kawin apa gitu. Kemudian artinya qabil tu nikahaha wa taswijaha bil mahril mazkur wa raditu bi. Ya, itu saya terima nikahnya si fulan dengan mas kawin yang telah disebutkan tadi. Nah, begitu ini. Ya. Ini ada Bu Sunarmi menanyakan. Sunarmi. Doa apa yang mujarab, Yai, untuk saudara saya yang kerja, padahal ini saudara sudah bekerja, Yai, mungkin mau menikah, Yai. Ya. Umurnya sudah kepala 3, berarti kabul lebih. Ya. Dia tidak mau untuk menikah gitu loh, Yai. Sudah kerja, tidak mau nikah. Saudara sudah berusaha dengan berbagai cara untuk menyadarkan, Yai. Ya, jadi untuk saudara yang sudah bekerja tidak mau nikah tadi, itu bacakan surah Al-Fatihah. Al-Fatihah ila ruhi wa jasadi wa qalbi akhi. Namanya siapa? Al-Fatihah. Sampai pada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu baca 7 kali.
terus batin dalam hati. Ya Allah, mudah-mudahan hati saudaraku itu dibuka supaya mau menikah, begitu. Gini ya, ini pertanyaan yang bagus sekali ya. Ya. Jadi itu ya memberikan doa begitu. Tapi ada orang yang berpikir baik itu saya menikah itu istilahnya tidak berpikir panjang agar nanti ke depannya kita itu betul-betul tidak menemui suatu kegagalan gitu loh ya. Iya. Nah ini bagaimana menurut tatanan agama ya? Jadi nikah itu nanti memang betul-betul nikah yang benar-benar memperoleh keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Nah. Ya, maka selalu berdoa habis sholat, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Yai. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, dari Bu Winda Gresik. Bu Winda. Bu Linda. Bu Winda. Pak Yai mau tanya. Iya. Ada seorang suami itu selingkuh, terus si istri kalau belanjanya kurang itu tidak mau dikasih lagi. Akhirnya si istri itu ambil uang di saku suaminya. Itu gimana Pak Yai? Iya. Oke, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi kalau suami itu kan tugasnya memberi belanja pada istri sebagai pemimpin rumah tangga. Jadi karena sebagai pemimpin rumah tangga dia berkewajiban untuk memberi belanja pada istri. Terus belanjanya itu kurang istri, kurang dalam ukuran umum lebih ya. Kemudian terpaksa istri ini mengambil uang di saku si suami itu. Nah karena mubah, yang kedua itu ya hukumnya itu haram karena tidak boleh suami mengambil uang Istri. Apa? Istri tidak boleh. Istri mengambil uang. Jadi yang baik itu terus terang, Beri. Terus terang. Ditulis belanjanya itu tiap hari 1, 2, 3, 4. Kalau kurang ya sebutkan ini loh kekurangannya Mas. Ya, saya tidak membuat untuk bayar listrik, untuk bayar air, untuk bayar telepon dan lain sebagainya. Ini kan menarik kehidupan dalam rumah tangga itu ya. Itu mesti terjadi itu. Ya seperti itu makanya saya tanyakan ulang ya. Ini dalam rumah tangga itu kalau terjadi suatu perbedaan kan gitu ya. Iya. Si istri menyatakan bahwa ini belanja ini kurang. Tapi suami tidak mau tahu kan gitu ya. Karena ada permasalahan dengan yang lain gitu ya. Nah itu kan istri ngomong terus terang ya. Tapi suami tidak mau tahu. Tidak mau tahu. Nah bagaimana ini? Ya kalau sudah terpaksa begitu lah, ya. Maka itu tadi boleh, yang asalnya tidak boleh jadi boleh. Ad-daruratu tubihul mahdurat. Darurat itu membolehkan sesuatu yang asalnya tidak boleh. Kenapa sih Yai istri itu kok tidak boleh ngambil uang dari suami itu Yai? Maksudnya tidak setahu suami itu? Ya karena itu berarti tidak amanah, Wiri. Tidak amanah. Suami istri itu harus amanah. Ya begitu. Bahkan kalau istri mengambil uang di saku suami atau di tempat suami tanpa izin suami itu termasuk tantenya setan. Bully setan. Iya. Bully setan. Suara Giri FM. Suara Giri FM. Mbak Awo ya, bagaimana kita itu menjadi orang yang sabar ya? Ya, jadi orang yang sabar itu jadi sabar menghadapi sesuatu ya. Ya. Setiap habis sholat asar baca surat Al-Asr 7 kali. Kemudian supaya kita itu bisa sabar, ingat dengan firman Allah, wa ma sabruka illa billah.
orang tidak akan bisa sabar kecuali dengan menyandarkan segala-galanya kepada Allah, begitu. Jadi itu kita sadari bahwasanya semua itu adalah memang yang diberikan Allah. Sudah ditentukan oleh Allah. Gitu ya. Jadi kita sudah menyadari begitu ya. Mau tanya Pak Yai. Iya. Bagaimana caranya agar tidak malas beribadah? Ya, jadi supaya tidak malas ibadah, maka motivasinya ingat bahwa kita itu dianugerahi oleh Allah dengan berbagai macam kenikmatan. Nah, kenikmatan yang diberikan oleh Allah pada kita itu harus kita syukuri. Nah, cara mensyukurinya yaitu dengan cara beribadah. Nah, ibadah itu ada ibadah mahdhu, ya, langsung hubungan dengan Allah, ada ibadah ghairu mahdhu, ya, yang tidak langsung hubungan dengan Allah. Nah, yang langsung hubungan dengan Allah itu namanya hablum minallah. Kemudian yang tidak langsung itu namanya hablum minannas. Itu kalau kita motivasi diri kita ini bahwa kita itu harus bersyukur pada Allah, insya Allah rajin ibadah. Walaupun tengah malam bangun sholat malam, walaupun pagi-pagi waktunya bekerja, kita rajin untuk melakukan sholat duha dan seterusnya, begitu. Kemudian yang kedua ini doanya apa ini? Doanya untuk cepat melunasi hutang. Melunasi hutang itu Allah. Itu ada ajaran Rasulullah SAW. Ya. Allahumma inni a'udzubika minal jubni wal kasal wa min halabatid daini wa qarrir rijal. Itu dibaca berulang kali habis sholat 5 waktu. Begitu Bu Yadi. Ya. Baik Yai, ini ada pertanyaan Yai dari Bu Pipit Mojokerto Yai, menanyakan, saya kan punya suami pendiam ya, kadang bingung ya untuk menghadapi sifatnya itu ya, apalagi kalau lagi marah ya. Dia tuh selalu diem aja, tidak mau bagaimana maunya. Suami atau istri diem ya. Oleh karena itu Allah berfirman dalam Al-Quran, wasyawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal 'alallah. Bermusyawarahlah dalam satu perkara, kalau punya cita-cita maka tawakallah kepada Allah. Nah, bermusyawarah itu harus ngomong, Wiri. Jadi teman hidupnya itu tidak akan tahu kalau kita itu tidak ngomong. Jadi kalau punya kehendak bicara, ya, kemudian dimintai pendapatnya, begitu. Ya, jadi masa pakai bahasa isyarat. Seperti orang bisu. Jadi saya lagi marah ditulis, gitu ya. Jangan ngomong dengan saya. Repot loh ya. Repot. Seorang istri ya, kalau didiamkan itu kan serba salah. Serba salah. Kalau kita lihat pekerjaan istri itu mulai dari pagi sudah bangun. Suami masih tidur, istri bangun ya. Iya. Nah, apa ini? Rebus air. Nah, terus disiapkan semua, baru mau subuh suami dibangun. Yang baik itu begitu, istri bangun lebih dulu, kemudian menyiapkan sarapan pagi, kemudian istri berias diri sehingga suami sebelum berangkat itu melihat istrinya kelihatan cantik begitu. Nah, kalau sudah istri sudah berbuat demikian terus suaminya diam ya, suaminya itu dolim ya. Nah, ini bagaimana? Nah, itu perlu disampaikan, Mas. Sampai kalau punya kehendak masih disalahkan istri, sampaikan, gitu ya. Masih disalahkan aja. Bacakan Al-Fatihah tadi itu. Bacakan Al-Fatihah tadi ya. Iya. Ini ada Nurul
menanyakan apa hukumnya kita meminta ibu kita untuk bercerai sama suaminya. Ya, karena suaminya itu sering bertengkar, mengucapkan sering mengucapkan pisah, Yai. Karena bapak saya sudah meninggal, Yai. Ini suami sambungan, suami tiri, Yai. Bapak tiri. Jadi itu dilihat kebutuhannya ini. Jadi kalau memang ibunya itu tersiksa terus, ya karena bapak tirinya itu keras, tidak bertanggung jawab, nah maka kaidahnya adalah darul mafasid muqaddimun ala jalbil masoleh. Jadi meninggalkan kerusakan diutamakan daripada berbuat kebaikan. Jadi maka hukumnya boleh menganjurkan tadi itu demi kebaikan ibunya. Ini loh pertanyaan Pak Rohim. Ini mohon dimengerti, dilanggar itu kan bahasa Indonesianya kan apa ya? Dilanggar ya gitu ya. Iya. Dilanggar. Tapi orang mengatakan dilanggar itu di musola. Nah, ini ya paling enggak yang apa itu mengenai berzina tadi loh, Yai. Mengenai berzina akan tetap tidak wajar, maksudnya pun tidak wajar itu tetap dilanggar. Nah, tadi kan berdosa, Yai. Jadi kalau pengertian dilanggar itu ya dilanggar itu diterjang saja. Ya, saya kira gitu aja pengertiannya kan gitu ya. Masih Anda simak Mutiara Fajar di Suara Giri FM. Baik, Yai, ini ada Wijaya Ngawi, Yai. Dari Ngawi, Yai. Saya pernah bertengkar sama istri, Yai. Masalah itu sering ngutang diam-diam, Yai. Tanpa izin suami. Dalam keadaan emosi saya itu ngomong, konek ngene utang maneh, nggak ngomong aku, tak cerai kamu, tak tinggal. Ternyata dibalani mana, ya? Gimana dengan omongan saya tadi? Ya jatuh talak, karena sudah jatuh talaknya tadi itu disyaratkan pada kalau hutang lagi begitu. Ternyata dikerjakan jatuh talak satu. Jatuh talak satu. Karena itu hati-hati kalau dengan istri ngomong itu hati-hati, jangan sampai menjurus pada hal yang menyebabkan jatuhnya talak tadi. Itu kalau sampai 3 kali berarti talak bain. Istrinya kalau sudah dihubungi, sudah dipergauli berarti talak bain kubro. Maka tidak bisa dinikah lagi, apalagi rujuk, tidak bisa. Nah, bisa dinikah lagi kalau si istri itu sudah dinikahi oleh orang lain. Orang lain itu namanya muhalil. Nah, begitu dinikahi oleh orang lain kemudian dicerai, baru boleh dinikah lagi. Gitu ya, iya. Iya. Ini saking jengkelnya kan perbuatan istri yang demikian ya. Nah, kok bolak-balik utang ya? Tanpa izin suami. Bisa terjadi itu ini. Iya, sering banyak yang terjadi. Banyak terjadi gitu ya. Sampai saya tuh pernah menemui gitu ya. Jadi suami itu jengkel sampai dipukul istrinya itu. Nggak boleh pukul. KDRT ini ya. Iya. Itu termasuk KDRT. Tidak boleh dipukul ya. Kan jengkel ya. Mana-mana utang. Nah, bahkan rumahnya mau dijual itu karena numpuk utang itu ya. Istri yang baik itu ya bagaimana untuk menjaga keuangan itu ya. Iya, istri yang baik itu kan khairun nisa man tasurruka iza nadzarta. Kalau suami memandangnya merasa senang. Wa tuti'uka iza amarta. Dan taat pada suami apabila diperintah. Wa khafidhat hafi malika wa nasiya, menjaga harta benda suami ya dan dirinya ketika suami tidak ada, begitu.
Jadi pertama jika dipandang itu menyenangkan ya. Menyenangkan. Menurut ukuran menyenangkan itu di mana ya? Ya tentu saja dia merias diri walaupun di rumah. Sehingga kalau suami melihat menyenangkan, Masya Allah bojoku si ayu nerek lah, ini kan menyenangkan. Walaupun giginya sudah banyak yang apa tuh? Ompong. Maaf saya kayaknya dari ayah. Ini kalau dipandang menyenangkan kan itu ya, menyenangkan lah ya rek. Kalau nak wong wedok ayu liyane bojoku kan gitu ya. Sehingga kalau nak wong lanang ganteng liyane bojoku kan. Ya gitu. Di luar rumah tidak tergoda karena saya masih belum ke sana ya. Maksudnya biar tidak tergoda di luar rumah itu gimana sih ya? Ya tidak sampai terpesona dengan wanita lain di kantor, di pasar, di toko, karena ada istri pabrik, karena dia ingat saya punya di rumah yang lebih hebat. Sebaliknya kalau tidak yang menyenangkan ya. Nah, maka mudah, apalagi si suami dimarahi terus di rumah sehingga tidak tenang, maka suami akan cari ketenangan di luar. Cari ketenangan di luar. Okay. Itulah yang namanya keluarga sakinah itu ya. Dipandang menyenangkan. Terus masalah bab ekonomi ya. Bab ekonomi ya itu tadi wahafidut hafimalika. Jadi menjaga harta benda suami ketika suami tidak ada. Menjaga harta benda suami ketika suami tidak ada. Jadi kalau ada seorang istri dikasih duit sama suami, berarti untuk kepentingan keluarga ya? Untuk kepentingan keluarga, untuk kepentingan yang primer, begitu. Gitu ya. Itu namanya menjaga itu ya. Terus, nah kalau ya dulu pernah mengatakan sebagai Menteri Keuangan ya. Nah ini bagaimana ya? Menteri Keuangan, jadi istri itu pandai mengatur harta benda atau belanja suami ya, itu penggunaannya itu dipakai sesuai dengan kebutuhan. Kalau suami itu sudah memberikan belanja cukup, berarti itu dicukupkan sampai tidak sampai utang begitu ya? Iya, jangan sampai utang. Jadi dicukup-cukupkan begitu. Dicukup-cukupkan. Syukur-syukur kalau si istri itu ikut membantu bekerja mencari nafkah. Gitu ya. Saya punya teman ya. Sekarang orang sudah meninggal, ya kenal dulu itu. Saya naik haji, saya berangkat haji itu enggak tahu. Ini berkat tabungan istri. Iya. Saya diberangkatkan istri saya karena istri saya itu sering nabung. Saya kasih duit itu tabung, gitu ya. Saya pernah itu didatangi teman begitu itu mau berangkat haji, cerita begitu. Masya Allah, saya bilang gitu, luar biasa istri sampean itu. Jadi dari tabungannya sendiri itu dikorbankan untuk haji bersama. Nah, itu luar biasa, itulah calon penduduk surga itu. Ini ada Muhammad Alvin, bila ada keluarga kaya tidak pernah cekcok. Nggak pernah cekcok saya, ekonomi cukup. Iya. Tapi nggak sholat ya. Nah ini bagaimana ya? Ya itu bukan termasuk keluarga sakinah. Jadi hablum minallah, hablum minannas itu gandeng gitu. Nggak bisa dipisah-pisah. Hablum minallah diantaranya mengerjakan sholat. Hablum minannas itu hubungan suami istri yang harmonis, tidak pernah cekcok ya, selalu bermusyawarah, mencari jalan yang baik begitu. Itu sudah dilakukan, tapi hablum minallahnya tidak dilakukan, yaitu tidak sholat, percuma hablum minannasnya itu. Demikian juga sebaliknya, suami istri itu mengerjakan sholat tapi selalu bertengkar terus, itu percuma sholatnya, sholatnya percuma. Jadi percuma. Yang baik itu hubungan baik antara suami istri, kemudian mengerjakan sholat, syukur-syukur kalau berjamaah. Ini menarik pertanyaannya yang kedua.
perwujudan sholat dengan berjamaah itu bisa membuat ketentraman dalam keluarga ya. Ini Insya Allah. Sehubungan dengan tadi pertanyaan, punya duit banyak tapi tenang, nggak sholat, kan nggak baik gitu ya, nggak boleh. Sekarang di mana sih letak bahwasanya kita itu betul-betul beribadah kepada Allah dan bisa membuat ketenangan dalam keluarga ini? Jadi dalam Al-Quran Allah telah berfirman, Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu dapat mencegah perbuatan yang keji dan mungkar. Jadi kalau orang rajin sholat, ya apalagi berjamaah, ya itu yurfa'u anhu zikil aisy, akan dikeluarkan dari berbagai macam kesulitan hidupnya. Jadi kalau orang rajin sholat, sholatnya benar, insya Allah akan dijadikan keluarga itu mendapatkan rahmat barokah Allah Subhanahu Wa Taala. Suara Giri FM. Suara Giri FM. Mitra Suara Giri ngaji bersama dengan Yai Zubair Rahman, para mitra. Mudah-mudahan ngaji kita ini manfaat. Baik, Yai, mari kita akhiri dengan baca doa ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin Nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu nabiyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min syarri ma sta'adzaka minhu nabiyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa antal musta'an wa ilaikal falah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma asrif anna su'a bima syi'ta fa kaifa syi'ta innaka lama tasya'u qadir. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin Nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi sallama walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Mitra Suara Giri ngaji bareng bersama dengan Yai Zubair Rahman. Pagi ini baru saja berakhir, semoga bermanfaat. Ini pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara Giri FM. Suara Giri FM.